Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Over the horizon. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Apakah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Sebagian mufassir menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, yaitu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang sudah bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir taubat atas semua dosanya, tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua dosa-dosa besar, tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Yang tadi nggak sholat, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi, "Amaru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallu ma yajuz," kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Setiap umur itu bertambah, umur itu juga berkurang. Dalam surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Artinya ketika umur ini bertambah dari 30, 40, berarti sudah dekat kematian. Kalau umur yang diberikan oleh Allah 60 sampai 70, ketika dia sudah umur 50, tinggal jatah 10 tahun lagi. Kalau umur 60, tinggal 10 tahun lagi jatahnya. Tinggal dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi banyak juga yang nggak sampai itu. Ada yang Allah wafatkan ketika dia umur remaja, atau dia masih kecil, atau ketika dia sudah dewasa. Banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali apakah dia sudah mempersiapkan bekal atau belum. Dan kita sering kalau kita ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Pasti itu, pasti itu, pasti itu.
Saya hanya coba ingin ukur kira-kira sampai hari ini kita tuh betul-betul merasa beriman tidak. Itu saja poinnya. Jangan sampai merasa beriman tapi maksiat terus dikerjakan. La yasrikul mu'min 'indama yasrik fahuwa mu'min. Kata Nabi, orang mukmin itu enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak ada yang mencuri. Saat mencuri itu ada iman dalam jiwanya. Maksudnya, iman yang kuat tidak akan pernah dipengaruhi oleh maksiat. Ya, maka kalau ada tiap hari masih terdorong maksiat, saya sering kedatangan kertas, saya baca, Ustaz, ada yang di keluarga, ada yang pribadinya. Saya ini sudah mulai hijrah, rajin sholat, tapi nggak bisa berhenti maksiat. Kenapa Ustaz? Ada persoalan demikian. Teruskan ibadahnya, teruskan taatnya sampai Anda bosan dengan maksiat. Jangan dikalahkan oleh pikiran-pikiran itu. Lawan, teruskan. Tobat lagi, tobat lagi sampai datang wafat dalam keadaan tobat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Ramadan, malam Idul Fitri. Besoknya kami mau Idul Fitri di mana? Andai, kita berharap mudah-mudahan selesai. Andai tidak selesai, kita mau video ini tuntas sampai habis. Naqal al-Muzani, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam al-Muzani, meriwayatkan dari Imam Syafi'i fi Mukhtasar al-Um, dalam kitab ringkasan al-Um, kitab Imam Syafi'i, kitab induk. Wa yusallil aidaini al-munfarid, boleh salat Idul Fitri, Idul Adha satu orang. Pagi Idul Fitri, nggak bisa pulang kampung, sendirian di rumah kos-kosan, salat Idul Fitri sendiri. Allahu Akbar. Fi baitihi, di rumahmu. Wal musafir, yang nggak bisa mudik, nggak boleh mudik. Mudik pulang kampung ditangkap di tol, sedih, jangan sedih, salat sendiri di rumah. Wal musafir, wal abdu, budak hamba sahaya, zaman dulu nggak boleh keluar rumah kata tuannya, jangan keluar rumah, dia sholat di rumah. Wal mar'ah, perempuan yang tidak bisa keluar karena takut tak ada mahram. Lalu kemudian di rumah itu ada bapak, ada anaknya, ada ponakannya, ada istrinya, ada keluarganya. Kami boleh nggak sholat berjamaah di rumah? Sholat Id berjamaah. Inna salatal idi, sesungguhnya salat Idul Fitri, Idul Adha, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan 4 orang. Imamun, imamnya 1. Imamnya 1. Wa salasatin mu'tammin, 3 orang makmum. Imam, bapak, istri, anak, ponakan, ayah, ibu, pembantu, salat di rumah. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena 4 itu adalah batas minimal lebih dari batas jumlah minimal jamak. Jamak 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Lebih dari jamak 4. Makmum 3, imam 1. Tidak ada alasan untuk tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang tidak bisa berjamaah sendiri. Yang ada peluang untuk berjamaah, berjamaah. Lalu khatibnya siapa? Anda yang mau dibuat berjamaah? Rukun khutbah cuma 5. Salat Idul Fitri, Idul Adha khutbahnya sama seperti khutbah Jumat. Cuma 5 saja. Berdiri, takbir, alhamdulillah. Habis alhamdulillah, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Enggak hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wasiat taqwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Enggak bisa bahasa Arab, kuwasiatkan kepada kamu semua takutlah kepada Allah. Ini sudah musim corona, nauzubillah. Mudah-mudahan kita hari ini mau pakai nangis. Duduk. Duduk sebentar, khutbahnya 2. Habis itu tegak lagi, ulang lagi 5. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita. Dalam sejarah baru sekali inilah kita sholat Idul Fitri di rumah sama di tanah lapang. Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah. Habis itu berdoa, Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gak bisa pakai bahasa Arab. Ya Allah, lepaskan kami dari malapetaka, bencana, musibah ini ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Habis. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.